Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan Bapak Fatahillah SHMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Arlinda Hardeningrum, ada Tri Bintang Utama, Rahmat Dauraini, Dinda Angelika, Elga Nur Fauziah, Istiqomah, Melani Fatul Inayah, dan Rahmalia Anggraini. Pada siang ini kami akan mempresentasikan proposal kami dengan judul Penistaan Agama. Di sini kami juga telah merumuskan masalah, yaitu apa sih itu penistaan agama? Dampak apa dari penistaan agama? Dan apa sih solusi penistaan agama dari masyarakat maupun dari pemerintahan? Penistaan agama sendiri memiliki arti yaitu suatu perbuatan yang dinistakan atau direndahkan suatu individu atau kelompok yang berkaitan dengan agama. Fokusan permasalahan kami adalah tentang penistaan agama yang belum lama ini terjadi kembali di Lampung, yang berisikan menyatakan bahwa umat Nabi Muhammad adalah alat kemaluan wanita. Kami berfokus untuk membahas seperti apa dan solusi dari permasalahan tersebut dari pihak masyarakat maupun dari pihak pemerintahan. Sumber-sumber informasi. Dari penelitian ini, kelompok kami menggunakan sumber-sumber informasi berupa ada media massa, literatur buku, media online, hasil observasi, wawancara, dan ada narasumber. Media massa. Menurut KBBI, media massa adalah sarana atau saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas. Pada penelitian ini, kelompok kami menggunakan sumber informasi media massa yang tersedia di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Prengsewu. Literatur buku. Buku berasal dari kata biblio, bibliotek, bibliotek, dan biblioteca, yang berarti perpustakaan atau buku. Ensiklopédia Indonesia menjelaskan buku adalah arti luas. Media online. Media online merupakan media komunikasi yang pemanfaatnya menggunakan perangkat internet. Karena itu, media online tergolong media massa yang populer dan tergolong khas. Kekhasan media ini terletak pada keharusan untuk memiliki jaringan teknologi, informasi, dan menggunakan perangkat komputer. Di samping pengetahuan tentang program komputer untuk mengakses informasi atau berita. Hasil observasi. Teks laporan hasil observasi merupakan sebuah teks yang akan memaparkan hasil observasi secara spesifik atau objektif berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada. Teks laporan hasil observasi mendeskripsikan tentang bentuk, ciri, dan sifat umum suatu objek. Wawancara. Wawancara adalah peranan situasi tatap muka interpersonal di mana satu orang interviewer bertanya kepada satu orang yang akan diwawancarai. Bertanya pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan jawaban yang berhubungan dengan masalah penelitian. Transkrip wawancara. Itu 1. Mengapa Bapak Ibu masalah tersebut penting? Mengapa? Kedua, apakah oleh masyarakat masalah ini dianggap penting? Yang ketiga, apakah sudah terdapat kebijakan yang didapat oleh pemerintah dalam mengenai masalah tersebut? Apakah itu? Yang keempat, bila sudah ada kebijakan dari pemerintah, apa saja keuntungan dan kerugian dengan adanya kebijakan tersebut? Apakah tersebut perlu diperbaharui atau diganti? Mengapa demikian? Yang kelima, menurut Ibu pribadi, bagaimana seharusnya sikap kami sebagai mahasiswa dalam menyikapi masalah tersebut?
Yang selanjutnya narasumber. Narasumber adalah tokoh yang dianggap menguasai salah satu materi penelitian sesuai dengan kurikulum dan handout penelitian. Narasumber bisa seorang wartawan profesional, fotografer, redaktur, atau dosen di perguruan tinggi. Lebih ideal lagi kalau narasumber tersebut seorang pakar dalam bidangnya. Dalam penelitian kami mencari narasumber terkait permasalahan tersebut ditunjukkan kepada Ibu Nihayati, MPDI, yang kami harapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi kami dalam menjawab rumusan masalah ini. Selanjutnya, metode pengumpulan informasi. Ada teknik dan metode pengumpulan. Teknik kami dalam mengumpulkan data adalah dengan wawancara yang dilakukan dengan tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpulan data terhadap narasumber. Selain wawancara, kami akan memanfaatkan media online untuk pengumpulan data baik dari bentuk berita, artikel, maupun sumber yang tertulis. Langkah-langkah pengumpulan informasi. Dalam pengumpulan informasi, kami memiliki tahapan sebagai berikut, yaitu 1. Mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan topik permasalahan, karena kami perlu memahami lebih lanjut terkait isu yang akan dibahas nantinya. Yang kedua, menetapkan jangka waktu dalam pengumpulan data dan informasi. Yang ketiga, menentukan metode yang akan dipergunakan untuk mengumpulkan data, yakni wawancara dan media online. Yang keempat, ada mengumpulkan data. Yang kelima, mengolah data untuk dijadikan hasil atau jawaban dari rumusan masalah. Jadwal pelaksanaan kegiatan, yaitu ada 7. Ini ada materi judul, pengajuan judul, mengajukan proposal, mencari informasi, presentasi hasil kegiatan, menyusun hasil project CTZ, mengumpulkan, mempresentasikan hasil project citizen. Dari ketujuh nama kegiatan yang telah saya sampaikan tadi, kami sudah melanjutkan atau melampaui mencari judul itu di bulan September, mengumpulkan judul itu di bulan September, pengajuan proposal itu di bulan Oktober yang saya sendiri sedang lakukan, dan mencari informasi itu sedang direncanakan pada bulan Oktober. Presentasi hasil kegiatan itu akan direncanakan pada bulan Oktober. Menyusun hasil proyek CTZ itu akan direncanakan pada bulan November. Dan mempresentasikan hasil proyek Citizen itu akan direncanakan pada bulan November. Baik, inilah proposal dari kelompok 6 yang telah saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.